إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita hamba-Nya. Wabil khusus nikmat yang mahal yang Allah berikan kepada kita, yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Allah juga masih memberikan nikmat taufik kepada kita
nikmat kekuatan kepada kita sehingga di hari Jumat yang mulia ini sama-sama dapat kita langkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah melimpah kepada pemimpin alam, kepada pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua umatnya. Dan tentunya Al-Fakir berwasiat selaku khatib, wabil khusus teruntuk Al-Fakir pribadi dan juga para jamaah sekalian, untuk sama-sama mari tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa bekal iman dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di akhir bulan Sya'ban. Yang kata Nabi, wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Maka kita dianjurkan banyak bersalawat kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kesempatan mimbar Jumat yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan sekilas tentang terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sejarah bagi umat Islam. Peristiwa yang begitu dahsyat, peristiwa yang hanya dialami oleh satu-satunya makhluk Allah, oleh satu-satunya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sayyidu ahli dunia wal akhirah. Beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu-satunya manusia, tidak ada manusia yang lain, bahkan nabi yang lain sekalipun tidak mengalami peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama, perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang juga menguji keimanan kepada kita semua. Wabil khusus pada saat itu menguji keimanan kepada para sahabat. Sedangkan orang-orang kafir yang jelas membenci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya peristiwa tersebut Nabi kita berhayal, Nabi Muhammad berhalusinasi. Bagaimana tidak, perjalanan yang tidak mungkin, perjalanan dan peristiwa yang tidak masuk akal bagi kita manusia biasa. Akan tetapi semua terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, dan hanya satu-satunya manusia pilihan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa yang dikatakan, yang mendapatkan julukan kalimun wa mukhatib, nabi yang berbicara kepada Allah, nabi yang bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut begitu dahsyat, begitu singkat, sehingga menguji keimanan para sahabat. Hanya beberapa saat perjalanan dari rumah beliau ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, masih mampir beberapa tempat, di antaranya Bukit Tursina, kemudian naik ke langit Mi'raj, dari langit pertama sampai langit ketujuh, sampai kepada Arasy, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada perjumpaan dengan zat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sehingga datanglah berita tersebut kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang beliau katakan? Bila Muhammad yang mengatakan dan menceritakan itu semua, lebih dari itu pun yang beliau katakan, aku mempercayainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
peristiwa ini hanya dapat kita terima dengan keimanan kita, bahwa bahkan kita orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, yakin bahwasanya peristiwa tersebut ruh dan jasad yang mulia Nabi kita Muhammad SAW mengalaminya. Pakaian yang dipakai oleh beliau, bahkan terompah yang dipakai oleh beliau, mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj, perjumpaan dengan zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kitab Maulid Ad-Diba, dalam hadis qudsi Allah katakan, "Tsumma aruduhu minal arsy qabla ayyabdul farash." Kemudian aku kembalikan Nabi Muhammad SAW sebelum dingin suhu tubuh tidur di tempat pembaringan beliau. Bayangkan begitu singkatnya peristiwa tersebut. Perjalanan dari rumah Masjidil Haram, Masjid Aqsa, langit 1, 2 sampai kepada yang ke-7, sampai perjumpaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu singkat, yang kita bisa terima hanya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah qadirun ala kulli syai. Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Semua terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan yang dapat kita ambil tidak lain dan bukan dari peristiwa tersebut adalah perintah mengerjakan kewajiban ibadah salat sehari semalam 5 waktu. Dan dalam kesempatan mimbar Jumat yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan dan mengutip sebuah hadis Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, beliau yang mulia banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan kalam, diperlihatkan lauhul mahfuz, diperlihatkan neraka dan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya berkenaan dengan perintah salat yang langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai tanda bahwasanya perintah salat adalah perintah yang bukan main-main bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebab perintah-perintah yang lain cukuplah malaikat Jibril menyampaikan wahyunya. Akan tetapi tatkala perintah salat sehari semalam yang awalnya 50 waktu langsung menghadap Nabi kita Muhammad SAW kepada zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai tanda bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting sebagai pimpinan dari segala macam ibadah yang paling Allah cintai, segala pimpinan dari segala macam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita hambanya. Maftaradallahu alal ibadi ba'da tauhid syai'an ahabba ilaihi minas salati. Allah tidak mempardukan kepada hamba-hambanya setelah keimanan kewajiban ibadah yang paling Allah cintai kecuali daripada ibadah salat. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minha, dan seandainya kata ada ibadah yang paling Allah cintai daripada ibadah salat, la ta'abbada bihi malaikatuhu, niscaya malaikat akan mengerjakan perintah tersebut, niscaya malaikat akan mengerjakan ibadah tersebut. Faminhum raki'un wa sajidun wa qa'imun wa qa'idun. Akan tetapi faktanya para malaikat yang tinggal di langit, mereka ada yang ruku, mereka sujud, berdiri dan duduk. Mereka mengerjakan ibadah salat yang menjadi tanda ibadah salat tersebut adalah ibadah yang paling Allah cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya dalam hadis Isra wal Mi'raj Nabi diperlihatkan neraka. Nabi diperlihatkan orang-orang yang disiksa di dalam neraka dengan sebab mereka meninggalkan dan lalai akan salatnya. Al-Fakir mengutip dalam sebuah hadis Majmu' Mustamilun ala Arba' Rasail yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Jaini Dahlan. Wa fi hadisil Isra'i, dalam sebuah hadis Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdahu ru'usuhum bil hijarati. Dan tatkala Nabi menjumpai kepada satu kaum yang mana mereka dihancurkan kepalanya dengan batu, kullama rudikhat adat kama kanat, dan tatkala dihancurkan kepalanya dijadikan lagi menjadi seperti semula, dihancurkan lagi, dijadikan lagi dan dihancurkan lagi.
La yaftur anhum min dzalika syai'un. Tidak ada jeda itu siksa bagi mereka. Semoga yang beliau saksikan pada malam Mi'raj tersebut kepala-kepala yang dihancurkan dengan batu, bukan kepala-kepala kita yang disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibrilu, man haula'i?" Wahai Jibril, siapa mereka itu, orang-orang yang dihancurkan kepalanya dengan batu? Kemudian Jibril menjawab, "Alladzina yatasaqqalu ru'usuhum anis salati." Mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan ibadah salat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan sekilas peristiwa Isra wal Mi'raj dapat kita ambil hikmahnya, dan kesimpulan yang paling utama daripada peristiwa tersebut adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga salat kita sehari semalam 5 waktu, diri kita, istri kita, anak-anak dan keturunan kita untuk senantiasa mengerjakan ibadah salat, ibadah yang mulia yang menjadi wasiat terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. Ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Beliau berwasiat kepada kita, kerjakanlah ibadah salat. Dan Allah juga perintahkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Allah katakan, dan perintahkanlah keluargamu salat, kami tidak meminta rezeki, bahkan kami akan memberimu rezeki. Wastabir 'alaiha, Allah katakan, dan bersabarlah mengerjakan itu ibadah salat. Sabar yang panjang sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan sekilas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj dalam kesempatan mimbar Jumat yang mulia ini ada hikmahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله من الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وعين الصيام والقيام واحفظنا من دم الآثام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة